Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu, salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Masyarul muslimin wal muslimat jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, kita terus senantiasa bersyukur atas limpahan berkah yang diberikan oleh Allah tabaraka wa taala kepada kita dari nikmat-nikmat yang mungkin telah diberikan oleh Allah Jalla Jalaluhu atau yang sekarang kita rasakan atau nanti yang akan diberikan oleh Allah Rabbul Alamin. Maka syukuri nikmat tersebut, jangan pernah dikufuri, kemudian dekatkan diri kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka sungguh Allah Jalla Jalaluhu tidak akan membiarkan kita tersesat. Allah Rabbul Alamin tidak akan membiarkan kita akan digoda dan dijerumuskan oleh syaitan. Maka tidak ada lain keberkahan yang akan kita dapatkan dengan bersyukur, kemudian kita meningkatkan ketakwaan, kemudian ibadah kepada Allah Jalla Jalaluhu. Kemudian salawat beriring salam kita ucapkan kepada Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, semoga salawat beriring salammu, tambahan berkah dan nikmatmu senantiasa tercurahkan kepada hamba kekasihmu ya Allah, kekasih kami ya Allah, junjungan kami ya Allah, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, alhamdulillah pada kesempatan sore hari yang berbarokah ini kita bisa duduk, kita bisa melanjutkan pelajaran dan kajian kita masih membahas kitab yang dituliskan oleh Syekh Fuad bin Abdul Aziz hafizahullah ta'ala, yaitu kitabnya Al-Adab, Kitabul Adab, atau kumpulan adab-adab Islami atau etika seorang muslim dalam kehidupan sehari-harinya. Dan kita sekarang sampai di halaman yang ke-438, masih membahas tentang adab-adab orang, adab-adab bagaimana cara dia bergaul, bagaimana dia mencari teman yang terbaik, bagaimana dia berusaha mendapatkan kawan yang mengingatkan dia ke dalam surga Allah Jalla Jalaluhu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita kalau nyari sohib itu cari yang benar. Cari yang betul-betul mengingatkan kita kepada Allah, kita ikhlaskan karena Allah Rabbul Alamin. Bukan kita nyari sohib ketika kita butuh saja, atau mungkin ada orang berteman dengan kita ketika dia ingin harta kita misalnya. Lah, bukan itu yang diharapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya tuh sohib kita ini, atau mungkin kita bisa memberikan wasiat kebaikan kepada mereka, atau mereka memberikan kita wasiat kebaikan kepada kita jemaah, sehingga kita akan dimasukkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala ke dalam surganya. Dan ingat, orang yang dia mencari sohib yang baik maka akan memiliki kemungkinan yang sangat besar dia akan menjadi orang-orang yang baik pula. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ila man yukhalil. Maka agama seseorang itu tergantung dari agama kawannya. Sehingga kalau berkawan itu cari orang yang bisa mengingatkan dia agama. Kemudian disebutkan as-sahibus sahib. Sohib itu teman itu menarik dia. Teman itu menarik. Dia akan menggeser kita, membawa kita ke adat kebiasaan yang dia miliki. Kalau dia adalah orang-orang yang soleh,
yang senantiasa mengingat Allah Jalla Jalaluh, dia berzikir kepada Allah Rabbul Alamin, kemudian dia mengerjakan ketaatan-ketaatan, maka wallahi kita pun tidak akan jauh dari mereka. Maka lihat ada orang-orang kalau sudah datang waktu sholat diajak kita datang untuk ke masjid. Ini orang baik ini. Ini orang baik. Beda dengan orang yang buruk. Ketika kita berteman dengan orang yang buruk, orang muadzan, orang sudah masuk waktu sholat, dia tidak peduli dengan hal tersebut. Dia tidak mengingatkan kita. Dia tidak memberitahu kita bahwasanya kita belum menyelesaikan ibadah kepada Allah Jalla Jalaluh. Maka hendaknya cari sohib itu yang terbaik, yang bagus agamanya, yang mengingatkan kita kebaikan. Kemudian niatkan hal tersebut ikhlas karena Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian di antara adab yang lainnya saling menasihati dalam kebaikan, dan itu termasuk kesempurnaan persaudaraan. Kemudian saling tolong menolong. Dan sekarang yang keenam, jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Rabbul Alamin. Maka beliau mengatakan, Syekh Fuad bin Abdul Aziz hafizahullah ta'ala, beliau mengatakan sesama saudara harus saling merendah. Bukan merendahkan, saling merendah. Merasa mungkin dia banyak kekurangan, saudaranya banyak kelebihan. Maka persaudaraan yang seperti ini akan membuat persaudaraan itu akan langgeng. Beda kalau orang yang dia merasa dirinya paling hebat, yang dia merasa dirinya paling luar biasa, yang dia merasa dirinya paling alim, paling berilmu, maka dia akan meremehkan orang lain, dia akan sombong dalam dirinya, dan ini yang diharamkan oleh Allah Jalla Jalaluh dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau mengatakan saling merendah dan berlemah lembut kepada saudara bisa mengekalkan persaudaraan di antara mereka dan memperkuat ikatan persaudaraan di antara mereka. Sedangkan takabur, dia ujub, dia sombong, dia meremehkan orang lain, maka itu yang akan membuat persaudaraan itu akan tambah jauh. Karena nggak ada orang mau berteman sama orang-orang sombong yang awalnya dia luar biasa dekat, kemudian timbul ada rasa sombong, dia sudah mulai mengatakan dirinya statusnya lebih tinggi daripada temannya, nggak akan dilihat dia, tidak akan dipedulikan, dan banyak yang terjadi hal tersebut jemaah, banyak yang terjadi. Apalagi terutama kalau status sosial sudah mulai berbeda. Dulu awalnya bareng-bareng akur sama temannya karena status sosialnya sama. Ketika dia sudah mulai kaya, dia sudah merendahkan orang lain. Ketika dia sudah pintar, dia sudah meremehkan orang lain. Maka hal tersebut adalah hal yang diharamkan oleh Allah Jalla Jalaluh, dan itu adalah sifat yang terlarang lagi tercela. Maka Iyad bin Himar radhiyallahu taala anhu meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku agar kalian merendah hingga tidak ada seorang pun meremehkan orang lain dan bersifat sombong kepada orang lain. Jemaah, ingat, merendahkan orang lain sama sombong ini sifat yang kita usahakan harus ditinggalkan, Karena ketika kita sombong, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqala dzarratin minal kibr. Tidak akan masuk surga seseorang yang ada rasa sombong dalam hatinya, kemudian meremehkan orang lain. Dia ujub dengan apa yang dia lakukan, dia merasa hebat. Ini adalah ujub jemaah, yang mana disebutkan oleh Syekh Saleh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, beliau mengatakan al-ujubu muhbitun li kulli a'malis sholih. Ujub itu akan menghapus amalan-amalan soleh yang kita kerjakan. Kita sudah sholat, kita sudah puasa, kita sudah berzakat, kemudian kita sudah bersodakoh dan yang lainnya, gara-gara kita sombong, angkuh, meremehkan orang lain, merendahkan orang lain, maka amalan kebaikan kita itu akan dihapus jemaah. Maka disebutkan oleh ulama kita, maka diantaranya disebutkan beliau mengatakan, jikalau kalian keluar, idza kharajta min baitika, jikalau kau keluar dari rumahmu, min manzilika, dari rumahmu, kemudian engkau bertemu dengan manusia, maka hendaknya engkau meyakini manusia yang engkau temui itu memiliki kelebihan yang tidak engkau miliki. Ini cara beliau supaya kita ini tidak mudah ujub.
Kalau kita keluar dari rumah itu ketemu dengan orang lain, maka katakanlah orang itu memiliki kelebihan yang tidak ada yang kita miliki, walaupun mereka kita lihat kurang. Ada orang yang kita lihat Masya Allah anggota tubuhnya kurang misalnya, tapi lihat ternyata dia lebih soleh daripada kita jemaah. Ada orang-orang yang dia tidak bisa berjalan, yang dia buta, padahal dia adalah orang yang paling pertama datang ke masjid sebelum waktunya. Kemudian kita yang sehat, kita yang memiliki harta, mungkin kita meremehkan orang lain. Ternyata di satu yang lainnya mereka memiliki kelebihan yang tidak kita miliki. Maka kata beliau, ketika engkau keluar, maka kemudian engkau bertemu dengan seorang kaum muslimin misalnya, atau saudaramu, ketahuilah atau katakanlah pada dirimu bahwasanya dia memiliki kelebihan yang tidak kita miliki. Maka itu yang akan membuat kita tidak akan ujub, membuat kita tidak akan pernah sombong dengan apa yang kita lakukan, walaupun itu adalah amal-amalan soleh. Kemudian beliau mengatakan, sedangkan meremehkan orang lain dan sombong adalah jalan menuju kezaliman, permusuhan dan kejahatan. Dan itu yang terjadi. Kalau sudah mulai ada orang meremehkan, akhirnya orang yang kita remehkan ini akan timbul rasa penyakit pada dirinya. Kemudian dia akan mencari cara untuk membalas kita jemaah. Permusuhan pun tiba. Kemudian pemutus tali persaudaraan pun akan terputus. Dan ini dilarang oleh Allah Jalla Jalaluhu. Maka Allah Jalla Jalaluhu mengatakan, jadilah kalian wa kun ikhwanan, maka jadilah kalian itu bersaudara. Al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim itu adalah muslim yang lainnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tidak diragukan lagi bahwasanya ketamaan manusia itu bertingkat-tingkat dalam masalah penghasilan, nasab dan harta. Ini memang yang sering terjadi, terutama masalah harta jemaah. Orang kalau sudah memiliki segalanya akan ngeremehkan orang lain, karena dia sudah mulai bertingkah yang berbeda. Kemudian status sosial sudah mulai lain misalnya. Kemudian juga kebutuhannya mungkin sudah mulai mewah dan yang lainnya. Ini yang akan banyak membuat orang itu akan meremehkan orang lain, dari penghasilan, dari hartanya. Kemudian kadang-kadang dari nasab, oh dia ini adalah keturunan Nabi misalnya. Akhirnya kalau bukan keturunan Nabi diremehkan. Lah jemaah, mau dia keturunan Nabi, mau dia keturunan orang kampung misalnya, kata Allahu Jalla Jalaluhu, inna akramakum indallahi atqakum. Yang membedakan kalian itu adalah ketika kalian bertakwa kepada Allahu Jalla Jalaluhu. Bukan ketika kalian ini adalah pemimpin, bukan ketika kalian ini adalah seorang ustadz, seorang kiai, kemudian engkau remehkan orang lain. Makalah, karena ada kita lihat di cerita apa bukannya di sana, dia mungkin muridnya ini lupa untuk memberikan salam kepada dia, atau nggak ngelihat dia kiainya duduk di sana, hanya lupa atau tidak terlihat, kemudian belum sempat memberikan salam, akhirnya santrinya dipukul, diinjak-injak. Maka bukan itu yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak diperintahkan untuk gila hormat. Kita tidak diperintahkan untuk gila diapakan disembah misalnya. Itu adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Itu adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allahu Rabbul Alamin. Kemudian jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, bahkan juga orang-orang yang bertingkat-tingkat ini kedudukannya, martabatnya manusia, sehingga seseorang dibolehkan menganggap dirinya lebih tinggi selainnya atau meremehkannya. Bahkan di saat orang yang mulia, orang yang punya kedudukan, orang yang kaya orang yang kaya misalnya, yang dia atau orang yang memiliki kedudukan atau orang yang kaya merendahkan dirinya kepada Allah, berlembah lembut, bersikap lemah lembut atau ramah kepada saudaranya yang lainnya, maka jelas itu akan meninggikan derajatnya di sisi Allah Jalla Jalaluhu. Jemaah, bukankah di antara sebab yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kita itu ditolong oleh Allah Jalla Jalaluhu itu karena orang-orang yang miskin di antara kita, orang-orang yang lemah jemaah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ketika duduk dengan para sahabatnya, beliau mengatakan ubuguni bidu'afaikum.
Carikan aku orang-orang yang lemah di antara kalian, orang-orang yang dia tidak memiliki apa-apa. Carikan aku ingin nolong mereka. Fa innama tunsaruna wa turzakuna bidu'afaikum. Karena sejatinya Allah menolong kalian, Allah mengangkat derajat kalian karena orang-orang yang lemah yang ada di antara kalian. Karena semakin banyak kita membantu mereka, Allah akan membantu kita dan akan meninggikan derajat kita. Maka lihat apa kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Maka beliau meriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ma tawadda'a ahadun lillah illa rafa'ahullahu." Maka tidaklah ada seseorang yang dia merendahkan dirinya di hadapan Allah kecuali Allah akan mengangkat derajatnya. Kita merendahkan diri kepada manusia itu bukan supaya kita dihinakan, tidak. Allah yang memerintahkan kita supaya kita tidak sombong di depan mereka, supaya kita tidak angkuh di depan mereka. Itu maksudnya. Bukan merendahkan diri kepada manusia, menghinakan diri kita, kemudian kita meminta-minta kepada mereka, memohon-mohon kepada mereka. Bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah tidak meremehkan mereka, tidak menghina mereka, tidak juga menzalimi mereka, sedangkan status kita ini lebih tinggi daripada dia. Ingat, yang membedakan kita adalah ketakwaan kepada Allah Jalla Jalaluh. Kemudian yang ketujuh, jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Rabbul Alamin, kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluh. Yang ketujuh di antara adab bergaul sesama saudara muslim adalah memiliki akhlak yang mulia. Ini dia, memiliki akhlak yang mulia. Karena ternyata memiliki akhlak yang mulia itu salah satu sebab yang paling utama memasukkan orang ke dalam surga Allah Jalla Jalaluh. Suatu ketika ada seorang sahabat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta bertanya tentang amalan yang bisa memasukkan dia ke dalam surga Allah Jalla Jalaluh yang paling banyak. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, taqwallahi jalla jalaluhu wa husnul khuluq. Bertakwa kepada Allah, kemudian akhlak yang baik. Ketika kita berteman dengan saudara kita, akhlak yang baik itu ya dengan tutur kata yang bagus, tidak meremehkan mereka, sikap kita juga tidak menzalimi mereka, baik dari ucapan, perbuatan, kemudian yang lainnya. Maka beruntunglah orang-orang yang Allah pakaikan akhlak yang mulia. Tapi ingat jemaah ya, tidak semua kita bisa melakukan amalan-amalan atau akhlak-akhlak yang mulia tersebut, sehingga kita harus belajar. Contoh misalnya senyum. Enggak semua kita ini bisa kalau ketemu sama sohib kita mudah senyum. Ini akhlak-akhlak mulia. Tabassamu kali akhi kali wajhi akhika sodako. Engkau tersenyum kepada saudaramu itu adalah sodako. Dan ini adalah akhlak mulia jemaah. Kita bermuka berseri-seri, bertutur kata baik, melakukan kebaikan kepada mereka, menolong mereka, itu akhlak yang mulia jemaah. Tapi tidak semua kita bisa melakukan hal tersebut. Senyum itu susah kita jemaah. Senyum itu susah. Kadang-kadang kita harus melatih diri kita. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man yatasabbiruhumullah. Barang siapa yang dia berlatih sabar, yang awalnya dia nggak bisa sabar. Barang siapa yang dia berlatih tersenyum, yang awalnya dia susah tersenyum kepada orang lain. Barang siapa yang dia berlatih membantu orang lain, yang pada awalnya dia tidak bisa membantu orang lain, maka Allah Jalla Jalaluhu akan memudahkan dia jemaah, akan memudahkan dia. Kemudian beliau mengatakan, karena tidak seorang pun diberikan akhlak tersebut, melainkan orang-orang akan menyebut dirinya dengan kebaikan dan kedudukannya akan ditingkatkan atau dia akan terangkat di tengah mereka. Dan di antara akhlak yang mulia adalah memiliki wajah yang berseri-seri, dia bersabar ketika mendapatkan gangguan, menahan amarahnya, dan selain daripada kepribadian dan perangai yang terpuji. Ini dia. Dan ini di antara sifat-sifat orang yang bertakwa jemaah. Kata Allah Jalla Jalaluhu, orang-orang yang bertakwa itu adalah yang beliau alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afi 'anil nas wa basyiris sabirin. Atau orang-orang yang dia mudah membantu orang lain, baik dalam keadaan susah, baik dalam keadaan dia lapang, kemudian dia suka memaafkan orang lain, kemudian dia terus melakukan kebaikan. Ini ada sifat-sifat orang-orang yang bertakwa. Begitu juga orang-orang yang memiliki akhlak yang mulia. Maka lihat apa kata Ibnu Mansur.
Beliau mengatakan, aku bertanya kepada Abdullah tentang akhlak yang baik, maka beliau menjawab, hendaknya engkau tidak marah dan tidak kasar. Ini diantara adab dan akhlak yang baik, tidak marah dan tidak kasar. Tahan amarah kita. Sebenarnya kita bisa membalas, kita bisa marah sama orang lain, tapi karena kita ingin diberikan pahala yang besar dari Allah, kita ingin mencontoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tahan marah. Dan sejatinya orang yang kuat itu bukan orang yang dia bisa melampiaskan kemarahannya, jemaah. Bukan orang yang ngamuk-ngamuk dilawan 10 orang dia menang, tidak. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan, laisa syadidu bisur'ah. Bukanlah orang yang kuat itu ketika dia berantem dia menang terus. Ketika dia bergulat dia menang terus. Ketika dilawan 10 orang dia menang terus. Tapi yang kuat itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, alladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang bisa menahan dirinya dari rasa marah, itu yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ishaq bin Rahawai beliau mengatakan, akhlak yang mulai dari wajah yang berseri-seri, tidak mudah marah dan semisalnya, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Qallal, dan Al-Qallal meriwayatkan dari Salam bin Al-Muti' ketika mentafsirkan makna ayat, makna akhlak yang mulia, maka beliau sembari atau sambil menandengkan bait syair, beliau mengatakan, apabila engkau tidak mengunjunginya, engkau melihatnya sambil memuji, seakan-akan engkaulah yang memberi kepadanya sesuatu yang engkau pinta. Dan sebaik-baik manusia itu adalah orang yang memiliki akhlak yang paling baik. Dan hal itu yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, makhluk yang terbaik sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah makhluk yang memiliki atau manusia yang memiliki akhlak yang terpuji. Dan beliau mengatakan, khiyarukum ahsanukum akhlaqa. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya. Kemudian di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika doa iftitah, ini di antara doa iftitah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Ini juga di antara doa iftitah yang kita baca ketika sholat. Doa iftitah itu banyak, jemaah. Doa iftitah itu banyak, bukan hanya kabira walhamdulillahi katsira, bukan Allahumma ba'id baini wa bainana khotoyaya, kemudian yang lainnya ternyata masih banyak. Dan di sini beliau Nabi SAW mengatakan, dan tunjukkanlah kepadaku akhlak yang baik ya Allah, yang tidak ada yang dapat menunjukkan akhlak tersebut kecuali Engkau ya Allah. Dan palingkanlah aku dari akhlak yang buruk, tidak ada yang memalingkan aku dari akhlak yang buruk kecuali Engkau ya Allah. Maka kita berlatih untuk memiliki akhlak yang bagus. Kita berlatih untuk sabar. Kita berlatih ketika berjumpa dengan saudara kita dengan muka yang berseri-seri, dengan muka yang gembira, dan semuanya itu berpahala loh jemaah. Semua itu berpahala. Amalan yang remeh tapi pahalanya besar. Amalan yang remeh tapi pahalanya sangat besar. Maka barang siapa yang dia memiliki sifat seperti ini, niscaya manusia akan mencintainya. Mereka selalu ingin berada di majelisnya. Orang kalau kita ketemu dengan orang yang bagus akhlaknya itu, kita senang kumpul sama mereka. Bahkan kalau ada acara apa, kita mendahulukan diri kita untuk kumpul bersama mereka. Luar biasa. Maka ayo kita belajar akhlak-akhlak yang terbaik, kemudian kita ajarkan kepada anak-anak kita. Ingat, anak-anak itu adalah warisan kita jemaah. Jangan sampai tidak diajarkan kebaikan. Ketika kita meninggal dunia, nggak ada lagi yang kita harapkan kecuali mereka. Ajarkan dia sopan santun, ajarkan dia amal-amalan soleh. Dan anak itu ketika melakukan kebaikan jemaah, walaupun nggak diniatkan kepada kita, kita dapat pahala. Kita dapat pahala. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, anak itu adalah usaha yang paling baik yang dimiliki oleh orang tua. Apapun yang dia kerjakan dari kebaikan, kita akan mendapatkan pahala. Kalau dia mengerjakan keburukan tapi kita larang, dia tetap mengerjakan keburukan, kita tidak dapat dosa. Tapi kalau kebaikan terus mengalir, maka antum harus bangga memiliki anak yang dia bisa melakukan kebaikan. Begitu juga dengan kita jemaah. Ketika kita melakukan amal-amal soleh, walaupun kita tidak niatkan ke orang tua kita, walaupun mereka sudah meninggal dunia, itu pahalanya akan terus ngalir terus pahala kita jemaah.
pahala kepada orang tua kita, maka kerjakan kebaikan. Dan ini diantara cara kita untuk berbuat baik kepada mereka. Kemudian jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, diceritakan dari Fudail bin Iyad. Ia berkata, barang siapa yang akhlaknya jelek, maka akan jelek pula agamanya, kedudukan, kecintaan orang lain kepadanya. Jelas orang enggak akan suka sama orang-orang yang buruk akhlaknya, orang-orang yang tidak benar perlakuannya. Kemudian dalam bergaul sesama saudara muslim, akhlak yang terpuji menempati bagian yang sangat besar. Akhlak yang baik akan memperpanjang hubungan, melembutkan hati, mencabut rasa dendam dalam dada. Maka sepantasnya seorang saudara muslim menampakkan kecerahan di wajah mereka kepada saudara mereka yang lainnya, mengucapkan kata-kata yang baik kepada mereka, kemudian menutup mata dari kehinaan dan kesalahan mereka, serta memohon uzur bagi mereka. Bahkan disebutkan oleh Imam Syafi'i, kalau engkau punya sohib, punya teman nih, kita ini punya sohib nih, kemudian sohib kita salah, atau mungkin ada sesuatu yang buruk antum lihat dari sohibnya antum nih, atau mungkin ada yang kita lihat dari sohib kita ada kejelekan. Kata Imam Syafi'i, carikan dia 1000 uzur. Carikan dia 1000 uzur. Karena kalau kita sudah mulai mengungkit-ngungkit, meremehkan orang lain, ujub jadinya. Ujub. Contoh lah misalnya, kita sering duduk sama mereka di kajian, sering duduk dia sama mereka di kajian, tiba-tiba mereka nggak ada. Kasihkan dia uzur, mungkin dia ada kesibukan, sembari kita tanya kabarnya. Fulan, gimana kabar antum? Apakah sehat? Gimana kabar keluarga? Tanya dia. Nggak hadirkah kajian? Oh, anak ada urusan. Kasihkan mereka uzur. Sembari terus mengingatkan kebaikan kepada mereka. Itu adalah sahabat yang terbaik, sahabat yang akan mengantarkan mereka ke dalam surga. Wallahu ta'ala alam bissawab. Kemudian yang ke-8, jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluhu. Yang ke-8 di antara adab-adab bergaul sesama saudara muslim, maka hendaknya dia memiliki hati yang selamat. Waslul sakhimata qalbi. Dan ini di antara doa Nabi SAW. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dan lepaskanlah kedengkian dalam hatiku. Maksudnya hati yang selamat ini enggak mudah suudzon sama temannya. Ini nyambung dengan yang tadi. Kasihkan uzur yang banyak, kasihkan dia kemudahan. Kalau memang dia melakukan perbuatan haram, antum lihat, kemungkinan dia terpaksa mungkin, atau mungkin dia nggak paham dengan hukum hal tersebut. Sembari kita pegang tangannya, kemudian kita tanyakan, kemudian kita nasihati, apa yang dia lakukan adalah perbuatan yang diharamkan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Kemudian dalam riwayat At-Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, waslul sakhimata sadri, ya Allah, lepaskanlah kedengkian di dalam dadaku. Maka kepribadian dan perilaku yang sangat luhur kedudukannya ini, ternyata orang-orang yang berhias dengannya sangatlah sedikit, disebabkan jiwa manusia akan sangat sulit untuk lepas dari segala jeratannya, dan sulit untuk mengalah dari hak-hak bagi selainnya. Maka bersamaan dengan itu, banyak manusia terjatuh dalam perbuatan aniaya, kemudian kezaliman. Apalagi seseorang menyikapi kezaliman atau kezaliman manusia, kejahilan, kesewenang-wenangan mereka dengan hati yang selamat, dan tidak menghadapi kejahatan mereka dengan perbuatan kejahatan misal, dan tidak dengki kepada mereka, niscaya ia akan mendapatkan kedudukan yang tinggi berupa akhlak yang tinggi dan perangai yang luhur. Ini yang diajarkan Nabi SAW. Walaupun mereka dia berbuat zalim kepada kita, biarkan saja. Sebagaimana yang dikatakan oleh ustadz kita yang lagi viral, beliau mengatakan, biarkanlah orang mengatakan apa yang dia inginkan, dan kita tidak perlu balas, karena Allah Jalla Jalaluhu akan membalasnya. Lagi viral kan di sosial media, dikatakan beliau korupsi lah, dikatakan beliau terlibat inilah. Ternyata bukan itu kenyataannya. Dan mereka yang ngomong itu yang mereka nggak paham dengan urusan tersebut. Sama kayak kita kalau sepintas melihatnya, oh berarti melakukan ini. Ternyata ada, kemudian diantaranya juga beliau mengembalikan uang kepada KPK misalnya. Dikira itu uang korupsi, tidak.
Ada nanti pembahasannya tentang masalah tersebut. Nanti ketika ada travel, ikut di travel yang lainnya, kemudian ada sisa uang, itu dikembalikan kepada travel tersebut. Dikembalikan kepada travel tersebut tempat dia bernaung. Yang misalnya dia punya travel, kemudian ikut travel yang lain. Sebagaimana kasus yang sekarang. Nah, kita nggak paham, akhirnya kita ikut-ikutan. Kata beliau itu, biarkanlah orang memfitnah, biarkanlah orang menuduh. Yang penting kita senantiasa terus berprasangka baik kepada Allah Jalla Jalaluh. Kembalikan kepada Allah Rabbul Alamin dan doakan orang-orang yang ada di sekitar kita. Allah akan memudahkan semuanya, jemaah. Allah akan memudahkan semuanya. Kemudian jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluh. Akhlak yang mulia ini jarang dan sedikit sekali dijumpai pada manusia. Akan tetapi hal ini mudah bagi Allah yang Allah mudahkan. Sebagaimana Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu meriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, orang yang beriman adalah orang yang paling baik dan memiliki perangai yang terpuji. Sedangkan orang fajir adalah orang yang jelek dan memiliki perangai yang jahat. Ini dia, yang jahat. Kemudian Anda sampaikan tadi, emang adab-adab dan akhlak ini butuh kita usahakan. Karena nggak semua kita bisa menahan amarahnya. Tidak semua kita ketemu dengan saudara kita dengan wajah yang gembira, kemudian wajah yang berseri-seri, nggak semua. Maka ayo kita berlatih untuk melakukan kebaikan tersebut. Sabda Nabi SAW, orang-orang yang beriman adalah orang yang baik dan berperangai terpuji. Al-Mubarakfuri beliau mengatakan dalam An-Nihayah, disebutkan bukan orang yang selalu membuat makar. Ini nggak suka nipu daya orang. Dan ia tunduk karena ketaatan dan kelembutan. Bukan orang yang kalau ketemu sama orang lain dia bahagia, ternyata dia ada maksud yang lainnya. Senang sama orang lain, dia buat makar nih. Kalau sama temannya ini kaya, dia senang, dia bergaul. Nanti kalau dia sudah dapat apa yang dia inginkan, kemudian mereka meninggalkan teman tersebut. Bukan itu yang dimaksud. Bukan itu yang dimaksud orang-orang yang beriman. Tidak. Orang-orang yang beriman itu dia melakukannya karena ketaatan kepada Allah. Dia ingin mendapatkan keberkahan dari Allah dan kelemah lembutannya. Maka lawan kata dari jahat atau pembuat makar, maksudnya di antara tabiat orang yang mukmin yang terpuji adalah baik hati dia. Tidak berlaku culas demi perbuatan jelek, tidak mencari-cari kejelekan orang lain. Ini di antara akhlak yang baik, jemaah ya. Akhlak yang baik itu enggak mudah nyari-nyari kesalahan orang lain. Ya sudah, kalau memang salah dia, mudah-mudahan Allah ampuni dia kesalahan tersebut. Tapi kadang-kadang kita tidak. Lihat ada teman kita nggak pernah datang pergi ke majelis taklim, semuanya dicari-cari keburukannya. Masalah keluarganya orang kita ungkit-ungkit juga. Lah, tidak boleh hal tersebut. Seharusnya kita doakan kebaikan supaya dia mendapatkan keberkahan dari Allah Jalla Jalaluh. Kemudian Al-Munawi berkata, yaitu berbaik hati kepada setiap orang, dan setiap orang merasa cemburu kepadanya, tidak mengenal kejelekan dan bukan orang yang senang membuat makar. Dia rendah hati karena hatinya yang selamat dan prasangkanya yang selalu baik. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan orang-orang fajir adalah orang yang jelek dan berperangai jahat, yaitu orang yang bakhil, yang dia keras kepala dan memiliki akhlak yang buruk. Kemudian yang kesembilan, jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluh, adalah berbaik sangka kepada sesama saudara mukmin dan tidak mematai-matai mereka. Maka berbaik sangka sama seperti yang disebutkan di sini. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa iyyakumudz dhanna fa inna dhanna akdzabul hadis. Maka janganlah kalian berprasangka buruk, karena sungguhnya prasangka buruk itu adalah perkataan yang paling dusta. Wala tahassadu wala tahassasu wala tajassasu. Janganlah kalian mencari-cari berita dan mematai-matai saudara engkau. Maksudnya di sini adalah prasangka yang dilarang, di sini adalah prasangka buruk. Sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Khattabi, beliau mengatakan yaitu menerima setiap sangkaan tanpa adanya khawatir dalam hati, maka sungguhnya hal itu tidak dimiliki. Nah, kemudian disebutkan juga oleh Allah Jalla Jalaluh, Allah Rabbul Alamin mengatakan, ijtanibu katsiran minadh-dhann
inna ba'da dhanni its wala tajassasu wala yaktab ba'dukum ba'dha. Maka jauhilah oleh kalian kebanyakan prasangka, curiga, karena sebagian dari prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari keburukan orang lain, dan janganlah kalian saling menggunjingkan satu sama yang lain. Ini enggak boleh. Hukumnya adalah haram. Maka di sini adalah perintah menjaga harga diri seorang muslim dan terus dengan sebenar-benar penjagaan, karena menempatkan larangan didahulukan dari tenggelam dalam sebuah prasangka. Apabila orang yang berprasangka berkata, aku membahasnya agar aku mengetahui fakta yang sebenarnya, maka dikatakan kepadanya, dan janganlah kamu mencari-cari keburukan. Jangan. Itu keburukan yang sudah disimpan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Enggak boleh kita bongkar-bongkar keburukan orang lain, kemudian mematai-matai mereka dan seterusnya. Kemudian disebutkan oleh beliau di sini faedah, termasuk berbaik sangka kepada saudara hendaklah membawakan perkataan mereka kepada persepsi yang baik. Kalau dia ngomong itu alihkan, oh mungkin maksudnya kayak ini. Oh mungkin tujuannya seperti ini. Apabila ada kabar sampai kepadamu yang engkau benci, yang engkau membencinya, upayakanlah uzur baginya dan katakanlah, mungkin ia menginginkan demikian, mungkin ia menginginkan itu, sehingga engkau tidak mendapatkan beban karenanya. Ini dia diantara akhlak yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan masih banyak lagi adab-adab yang lainnya yang insyaallah nanti kita akan bahas di perjumpaan yang berikutnya biidznillah tabaraka wa taala. Maka kesimpulannya, di antara yang kita dapatkan pada kesempatan sore hari yang berbarokah ini, di antara tambahan adab bergaul sesama kaum muslim, pertama, hendaknya dia merendahkan diri. Ini bukan merendahkan diri untuk rendah di depan manusia, tidak. Merendahkan diri maksudnya tidak meremehkan orang lain, dia tidak ujub, walaupun mungkin dia status ekonominya lebih tinggi, walaupun pakaiannya lebih bersih, walaupun mungkin dia lebih alim, dia lebih jadi ustadzah misalnya, jadi ustadz, jadi kiai, maka tidak perlu kita menyombongkan diri kita dengan hal tersebut. Kemudian akhlak yang terpuji, berlatih akhlak yang terbaik, kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita ajarkan kepada anak-anak kita, sehingga itu akan menjadi bekal kita kelak pada hari kiamat. Kemudian memiliki hati yang selamat, hati yang tidak mudah dengki, hati yang tidak mudah iri, hati yang dia tidak mudah menyombongkan dirinya, dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya adalah berbaik sangka kepada sesama muslim dan tidak mematai-matai mereka. Apapun masalahnya maka bantuin mereka, jangan kita hinakan mereka, karena ingat ketika kita membantu mereka, memudahkan urusan mereka, tidak ada lain pertolongan Allah Jalla Jalaluhu yang akan kita dapatkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi. Allah senantiasa akan menolong seorang hamba ketika Allah menolong saudaranya, maka saling tolong menolong. Jangan pelit untuk menolong saudara kita, tapi kita yang ditolong juga harus tahu diri. Jangan sampai ada orang yang menolong kita beranggapan bahwasanya ini adalah kewajibannya. Lah, itu bukan kewajibannya, memang kewajiban dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, tapi kita tidak boleh berniat atau menaruh dalam hati kita seperti itu, sehingga orang ini harus menolong saya, sehingga ketika tidak ditolong dia ngomel-ngomel, ya engkau harus menolong saya orang miskin, engkau harus berbagi harta dan seterusnya. Maka ini tidak dibenarkan. Nah, Allah akan senantiasa menolong kita, menolong dia dari utangnya, Allah mudahkan kita dunia akhirat, menolong urusannya yang berat di dunia, Allah akan memudahkan urusan kita di akhirat. Bahkan menolong dia menyimpan aibnya, jemaah, menyimpan aibnya, maka Allah Jalla Jalaluhu akan mengampuni kita dan akan menutup aib kita juga. Allah Ta'ala alam shawab. Mungkin ini yang dapat ana sampaikan, semoga bermanfaat bagi ana pribadi, kemudian bagi para jemaah secara umum, dan semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan keberkahan kepada kita semua. Nah, mungkin kita buka pertanyaan, 1-2 pertanyaan, kemudian kita cukupkan. Tafadhol, mungkin ada pertanyaan. Nah, kalau ada pertanyaan ibu-ibu.
Nah, di sini ada pertanyaan jemaah, bagaimana ketika kita mengikuti imam ada sujud tilawah di sana? Kemudian ternyata karena ada di masjid ada hijabnya khusus untuk ibu-ibu nggak paham dengan hal tersebut tentang masalah sujud tilawah di sana, mereka nggak paham. Akhirnya ternyata apa yang terjadi ketika mengatakan Allahu Akbar, dikira lagi ruku, ternyata imamnya lagi sujud. Kemudian mengatakan Allahu Akbar naik ke atas, Allahu Akbar naik ke atas, ternyata dia i'tidal. Tiba-tiba ternyata imamnya membaca ayat. Biasanya orang kalau dia Allahu Akbar naik ke atas dia akan bingung. Oh, kok dia nggak mengatakan sami Allahu liman hamida? Maka bagaimana dengan tambahan tersebut? Apakah kita harus sujud sahwi misalnya atau yang lainnya? Maka kita katakan tidak. Dan itu sebenarnya bukan menambah tambahan dari rakaat solat atau dari gerakan solat, karena memang seharusnya kita mengikuti imam untuk mengerjakan sujud sahwi. Dan kita insyaallah mudah-mudahan diampuni oleh Allah tabaraka wa taala, dan itu bukan dosa. Nah, tidak perlu ada sujud sahwi dan berikutnya, karena kita posisinya lagi mengikuti imam. Innama ju'ilal imam liyutamma bi. Sama juga ketika kita datang ke masjid, kemudian imam kita lihat sudah sujud. Apa yang dilakukan? Diperintahkan kita untuk sujud, ngikutin sujud. Seolah-olah kan kalau kita kerjakan hal tersebut, kita kan tidak dapat rakaat itu. Kan seolah-olah kayak seperti tambahan, ada sujudnya, ada duduk antara dua sujudnya, ada sujudnya lagi, kemudian dia naik. Maka kita katakan itu bukan menambah-nambah dalam solat, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ikutilah imam, kalau imam sujud maka ikutlah sujud, kalau memang imam ruku maka ikutlah ruku, dan tidak perlu dia mengerjakan sujud sahwi, tinggal dia tambah mana yang kurang dari solatnya, kemudian dia salam. Nah, wallahu ta'ala alam bissawab. Mungkin ada yang lain? Fadhal. Kalau kita dapati sudah di rakaat terakhir dan di tahiyat terakhir, itu kita gimana sebaiknya? Apakah kita ikut juga atau kita sholat baru? Nah, kalau ada misalnya imam kita dapati sholat tahiyat akhir sudah tahiyat akhir, apakah kita tetap mengikuti imam? Iya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan bagaimanapun kondisi imam itu maka ikutilah dia. Wa innama ju'ilal imam liyutamma bihi. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Walaupun ternyata kita enggak dapat sholat berjamaah. Karena orang dia katakan dapat sholat berjamaah itu kalau dia dapat satu rakaat dengan imam. Seandainya antum musafir kan? Musafir itu boleh mengqasar sholat? Boleh. Ternyata sampai di masjid imam sudah tahiyat, ikut antum tahiyat. Bukan hanya tahiyat saja, imam sudah sujud. Karena batasan orang mendapatkan satu rakaat itu kalau dia ruku sama-sama imam, sujud. Apa yang dia lakukan? Apakah dia menambah 4 rakaat? Karena kan yang dikatakan kalau kita sholat bersama orang yang mukim, kita harus nambah sesuai dengan orang mukim tersebut. Maka kita katakan di sini tidak nambah 4 dia, karena dia tidak dianggap mendapatkan satu rakaat dan tidak dianggap mendapatkan jamaah. Maka yang dia kerjakan cuma 2 rakaat saja. Tapi tetap mengikuti imam posisinya tersebut. Nah, wallahu ta'ala alam bissawab. Nah, jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluhu, mungkin ini yang dapat ana sampaikan. Semoga Allah tabaraka wa taala memberikan kemudahan kepada kita jemaah, kemudian memudahkan urusan dunia dan akhirat kita, kemudian menjaga kesehatan kita, diberikan kita umur yang panjang, yang mana umur panjang tersebut kita gunakan untuk ketaatan kepada Allah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan orang yang paling baik adalah man tala umruhu wa hasuna amaluhu, orang yang memiliki umur yang panjang kemudian dia gunakan dalam ketaatan kepada Allah. Maka terus umur kita ini kita gunakan ketaatan dalam kepada Allah sampai nanti kita dipanggil oleh Allah Rabbul Alamin dan kita berbahagia dengan amalan-amalan soleh kita. Dan semoga Allah Jalla Jalaluhu memberikan keberkahan kepada keluarga kita, anak, istri, suami kita, kemudian memasukkan kita ke dalam surganya. Amin ya Rabbal Alamin. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.